di Desa Wonokasian Wonoayu. Ya, betul. Eh Tadi ya saya sapa dulu ya para pendengar radio Suara Sidoarjo. Baik, Senang bisa kembali bertemu para pemirsa radio Suara Sidoarjo yang berbahagia semua. Kami tadi Lasdau pada pukul 10 pagi mengadakan bakti sosial pembagian sembako kepada kurang lebih 100 duafa terdampak COVID di daerah Wonokasian, Wonoayu. Kenapa kami memilih Wonokasian? Ternyata memang dari surveinya teman-teman BDV, tadi kami punya mahasiswa binaan kami yang dia menerima beasiswa dari Lasdau, yang itu juga titipan dana dari para donatur. baik. Mensurvei ternyata Wonoayu itu termasuk yang paling luas, Mas Billy. Oh ya betul sekali Pak ini Pak. Uh, uh, nah, kebetulan kemarin kita ada berikan bantuan sembako dan ternyata yang mengajukan itu bukan 100, Mas Billy, ada 500. Oh baik 500 ya, banyak sekali Pak. Padahal yang Yang pertamanya mengajukan. 100 ya. Nah, kemampuan kita masih 100 ternyata. Jadi Oke ya baik. kita bagi sejumlah 100 dulu gitu, Mas Billy. Oke berarti nanti ada pembagian tahap selanjutnya Pak ya. Ya, insya Allah kita memang rencanakan dalam kondisi pandemi ini kan ternyata juga kita nggak kesulitan banget mencari orang duafa, Mas Billy. Jadi kalau mungkin beberapa sebelum pandemi mungkin kita masih harus nyari ya. Ini sekarang banyak banget orang-orang yang dalam kondisi pandemi ini sangat membutuhkan bantuan. Betul. Kemudian tadi juga sempat saya dapatkan informasi ada Bapak Wakil Bupati juga ya Pak Ustadz ya. Oh ya, kebetulan tadi Pak Wakil Bupati yang sekarang menjadi PLT Bupati Kabupaten Sidoarjo, Cak Nur Syarfuddin itu berkenan hadir setelah mengikuti sebelumnya beliau padat jadwalnya ada di pendopo, tapi kemudian beliau menyempatkan hadir untuk bersama-sama membuka dan membagikan bantuan itu kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tadi ternyata juga PLT Wakil Bupati juga memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang hadir gitu. Alhamdulillah baik. Ya. Jadi tadi juga ikut berpartisipasi ya Pak ya, Pak Wabub ini. Ya, akhirnya beliau juga ikut partisipasi menyumbang sebagian uang beliau untuk masyarakat di Wonokasian, Wonoayu. Baik. Ini untuk kegiatannya tadi formatnya seperti apa saja Pak selain pembagian mungkin? Karena kita sempat kemarin merencanakan dalam kondisi pandemi ini pembagiannya secara bergelombang. Oke Bergelombang baik. itu ya sekian orang, jam sekian, sekarang ternyata juga hasil diskusi dengan Bapak Kepala Desanya, kemudian konsultasi dengan pihak-pihak terkait, tidak apa-apa dikumpulkan, tapi tadi yang hadir menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jarak juga dijaga, sehingga kita juga meskipun bukan kemudian dalam kondisi pandemi, akhirnya kita semuanya berhenti gitu kan, Betul. meskipun dalam pandemi kan kita juga perlu harus peduli pada mereka yang terdampak juga gitu. Betul, karena masih banyak yang di bawah kita Pak ya untuk kemampuan ekonomi dan lain-lain tetap harus dibantu ini. Iya, betul, betul Mas Billy. Baik. Untuk yang tadi mendapatkan bantuan kategorinya dari siapa saja Pak? Tadi yang penerima bantuan itu kategori dari warga Wonokasian dan sekitarnya, ada kurang lebih 100 dari 500 yang harusnya kita bantu. Itu berupa sembako, ada isinya beras, ada gula, ada sabun cuci, ada minyak, ada beberapa tambahan yang lainnya yang kita berharap mungkin tidak seberapa ya. Tapi bagi sebagian orang kami tadi sempat menyaksikan bahwa mereka sangat berterima kasih sekali. Dan Oke baik. acara ini memang sengaja kita rancang, pelaksana panitianya itu bukan dari Amil Lasdau secara langsung, Mas Billy. Oh Jadi baik. kita merencanakan dan juga membuat acara yang sifatnya integrasi. Jadi anak-anak mahasiswa itu yang kita berikan kesempatan untuk mengeksploitasi kemampuan mereka, memanajemen event kegiatan penyaluran. Jadi tadi sebagian semua persiapan anak-anak mahasiswa yang menjadi binaan kami gitu. Oke baik. Jadi sahabat-sahabat dari DAO sendiri tadi ibaratnya sebagai yang memonitoring juga Pak ya. Ya, kami mensupervisi, monitoring dan juga memang
kami juga ingin memberikan pembelajaran. Banyak anak-anak mahasiswa yang sekolah, kuliah, mungkin jurusannya zakat infak sedekah, tapi praktek di lapangannya mereka juga butuh wadah. Nah, ini kesempatan mereka untuk sekaligus praktek dari ilmu, skill yang mereka pelajari di kampus. Baik, jadi memang tetap harus mendapatkan pelatihan di lapangan ini kalau menurut saya para mahasiswanya sendiri. Baik, ini kegiatan tadi dimulai Iya, dari betul jam berapa sekali. Pak kalau boleh tahu Pak? Tadi mulai kita persiapan sih sudah dari pagi ya. Kebetulan kan sembako dan barang-barang lainnya kita angkut dari kantor Lasdau di Jalan Raya Puncitan nomor 1 Sidoarjo. Kita bawa ke Wonoayu kurang lebih sampai sana jam 9-an. Persiapan jam 10 kita mulai pembukaan dan seterusnya. Tadi Pak Wakil Bupati PLT Bupati Sidoarjo hadir jam 11-an kurang lebih Mas Budi. Oh baik, jam 11 ya, karena tadi juga sempat ada banyak agenda ini kalau saya baca informasinya. Betul, betul. Baik, Tadi kebetulan juga Babinsa datang, Koramil datang, kemudian pihak-pihak tokoh masyarakat dan kepala desa juga datang semua tadi. oke baik, jadi atensi dari masyarakat sangat besar berarti Pak ya untuk kegiatan tadi? Bagi masyarakat tentu, tentu, apalagi para duafa ya. Kegiatan-kegiatan seperti itu kan mereka berharap. Artinya memang kalau mungkin dari pemerintah kan ada bantuan-bantuan tunai juga ya Mas Billy ya. Betul ya, Tapi terkadang kita juga menyaksikan di lapangan ada karena memang juga data mungkin juga belum terupdate dan sebagainya. Sebagian juga ada yang mengeluh menyampaikan pada kami, Pak kami ini miskin tapi kok tidak pernah dapat. Malah tetangga saya yang hitungannya sudah kaya kok masih dapat terus gitu. Nah ini kami mensubstitusi hal-hal yang seperti itu karena barangkali memang masih ada mereka-mereka yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Kami memang berharap bisa menjadi mitra pemerintah meskipun kami juga bukan lembaga milik pemerintah, kami milik swadaya masyarakat, tapi kini kami ingin berperan serta untuk membangun Kabupaten Sidoarjo. baik, sangat mulia sekali ya sahabat-sahabat dari Lasdau ini sahabat. Bahkan juga membantu pemerintah ini karena memang saat ini meskipun ada bantuan seperti BLT dan lain-lain, tentunya juga masyarakat yang sekiranya mampu juga tetap harus memberikan bantuan juga kepada yang kurang mampu. Baik, ini tadi seperti disampaikan Betul, betul. Pak Ustadz ada 500 yang sudah dibagikan 100 Pak ya untuk yang permintaannya tadi. Ya. Berarti sisa 400 ini akan seperti apa Pak kira-kira ke depannya Pak? Nah, inilah satu hal yang menjadi empati kita bersama. Itu dari satu kecamatan atau mungkin satu desa di Wonokasian. Bagaimana dengan desa yang lainnya? Andai Bapak dan Ibu sekalian para masyarakat Sidoarjo yang memiliki harta berlebih, mungkin dalam kondisi seperti inilah sebenarnya kita akan diukur rasa keimanan kita, kepercayaan kita bahwa rezeki itu hanya sekedar titipan. Bahwa kita dalam kondisi seperti inilah kita bisa berbagi kepada sesama. Mungkin tidak nilainya besar. Anda bisa menitipkan kepada lembaga yang memang sudah punya kompetensi atau memang pekerjaannya untuk hal itu. Karena kalau katakanlah boleh-boleh saja para masyarakat memberikan, kan biasanya banyak Mas Billy nih sekarang di media sosial juga ditaruh di pagar sembako, nanti silakan ambil, silakan isi. Tapi itu kan tidak terorganisir ya. Betul. Artinya kan memang siapa-siapa aja boleh ambil, tapi nggak tahu juga orangnya mampu atau tidak. Kalau Baik. kita kan memang berdasarkan survei ya. Baik, Kita langsung survei dulu siapa door- yang layak, siapa yang tidak kan gitu. ibaratnya seperti langsung door to door Pak ya kepada yang sudah terdata tadi ibaratnya. Iya, Baik. iya betul Mas Lee. Baik. Yang rencana yang sisa 400 itu ya kita akan upayakan, akan ada bantuan tambahan sembari memberikan kesempatan kepada masyarakat Sidoarjo yang ingin berpartisipasi. Anda bisa menghubungi kami Lasdau, kebetulan juga sebagai las resmi Kabupaten Sidoarjo. Hampir dana kami tidak sampai keluar kepada kota lain karena kami memang las tingkat Kabupaten Sidoarjo. Artinya memang dari Sidoarjo untuk Sidoarjo Mas Billy gitu. Betul sekali. Jadi fokusnya tetap di Sidoarjo ya, tidak sampai keluar kota ini. Karena banyak sekali kalau tadi disampaikan ini dari kekuatan 100 ternyata di Wonoayu saja requestnya ada 500 ya. Belum lagi untuk wilayah-wilayah yang lain Pak ya ini ya. Nah ini artinya ada nggak di antara kita yang mencoba dalam kondisi pandemi seperti ini memiliki jiwa seorang sosiopreneur. Artinya mencoba untuk peduli kepada sekitar kita. Menjadi entrepreneur saja tidak terlalu menarik kalau hanya sekedar berpikir untuk kepentingan diri sendiri, dan itu terkesan sebenarnya egois kalau kita bilang seperti itu. Tapi kalau kita menjadi seorang sosiopreneur, kita
mendata di lingkungan kita, ada nggak anak yatim, ada nggak fakir miskin, ada nggak lansia yang butuh bantuan. Kemudian kemas dalam sebuah program, sampaikan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, ketika mendapatkan bantuan, salurkan kembali kepada mereka. Ini sifat seorang sosiopreneur yang peduli kepada sekitarnya, tidak hanya berpikir, wah yang penting aku kaya, yang penting aku selamat nggak kena COVID, yang penting keluarga aku baik-baik saja. Di sekitar kita masih banyak itu orang-orang yang butuh bantuan kita. Betul sekali ini. Jadi sahabat kita juga tetap harus peka dengan keadaan ya. Iya, benar. Baik. Kalau begitu Pak Ustadz tadi terima kasih Pak ya atas waktunya. Semoga untuk kegiatan ke depan juga diberikan kelancaran dan mungkin untuk yang saat ini masih belum terbuka pintu hatinya untuk memberikan bantuan juga bisa segera memberikan bantuannya, karena saat ini memang kita juga harus tetap mengutamakan jiwa sosial sahabat ya di tengah masa pandemi seperti ini. Betul. Saya boleh menyampaikan pesan penutup Mas Billy? Boleh Pak, silakan Pak. Masyarakat Sidoarjo, para pemirsa radio Suara Sidoarjo yang dirahmati Allah, tanggal 17 nanti adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal 20-nya tahun baru 1 Muharram. Nah, apa yang bisa kita lakukan, muhasabah diri kita, muhasabah kampung kita, RT RW kita, kecamatan kita, desa kita, bahkan mungkin juga Kabupaten Sidoarjo, apa yang bisa kita kontribusikan buat masyarakat Sidoarjo. Masih banyak masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan, masih banyak mereka-mereka kaum duafa lemah yang mungkin Bapak dan Ibu tidak berkesempatan untuk mengunjungi mereka satu persatu. Banyak di antara kami yang mereka hadir ke kantor dalam kondisi urai air mata karena memang tidak mampu membayar kos-kosan. Urai air mata, anaknya nggak bisa melanjutkan sekolah. Hari ini mungkin sekolahnya bukan di sekolahan, tapi banyak yang urai air mata untuk mendapatkan kuota internet karena sekarang sekolahnya pakai daring. Betul. Itu nggak mampu, apalagi beli HP-nya aja nggak mampu, apalagi kuotanya. Membuat makan sehari-hari aja mereka sangat berkekurangan. Nah ini bentuk-bentuk bantuan dan kepedulian hari ini bisa kita rupakan hal-hal yang mungkin eranya berubah. Bantuan mereka mungkin kuota, tapi kan tetap aja itu adalah bantuan yang bentuk kepedulian kita kepada sesama. Dan insya Allah Lasdau sebagai lembaga amil zakat resmi tingkat Kabupaten Sidoarjo, yang kita berharap berdoa moga-moga kita bisa mencoba mengajukan sebagai las tingkat provinsi supaya kemanfaatan kami bisa maksimal di Provinsi Jawa Timur. Ini kami setiap tahunnya diaudit secara eksternal, dan kemarin keuangan 2019 hasil kami pun WTP, artinya kami berharap masyarakat Sidoarjo bisa menitipkan kepada kami. Dan yang lebih menarik, kami punya program, Bapak Ibu sekalian bisa request tempat penyaluran. Artinya saya ingin membantu tetangga saya, tapi saya nggak ingin diketahui oleh tetangga saya. Saya nitip pada Lasdau dan request pada Lasdau salurkan di wilayah yang Bapak Ibu inginkan. Insya Allah kami akan amanah dan akan menyalurkan di tempat yang Bapak Ibu inginkan. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Jalan Raya Puncitan nomor 1 Sidoarjo. Kemudian menghubungi nomor telepon kami di 031 891 2324 atau 0821 1500 2424, atau lebih mudah Bapak Ibu bisa buka di www.lasdau.org dan bisa dibuka juga di aplikasi Play Store Dau Digital. Anda bisa belajar di sana bagaimana menghitung zakat Anda, berinfak sedekah dan mendapatkan semua benefit dari aplikasi tersebut. Begitu Mas Billy, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, kalau begitu Pak Ustadz Adi Dau, saya ucapkan terima kasih Pak ya atas informasi, dan juga saya ucapkan bravo untuk sahabat-sahabat dari Lasdau ini yang sudah memberikan beberapa bantuan juga, dan kedepannya juga akan memberikan lagi dan lagi untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Sehat selalu Pak bersama dengan sahabat-sahabat dari Lasdau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Baik, siap Pak. Dan sahabat, baru saja Anda mendengarkan tadi perbincangan dengan Ustadz Adi ya dari Lasdau, yang tadi mengabarkan memang ada kegiatan yang juga sempat dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati di Kecamatan Wonoayu. Tadi ternyata sangat mulia ya kegiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Lasdau sendiri. Bahkan mahasiswa-mahasiswanya juga dilakukan training langsung kalau menurut saya ini. Baik sahabat, saat ini juga sudah jam 5:03 dan artinya saya juga harus pamit undur diri ya setelah tadi menemani Anda dari jam 3 sore. Untuk Anda, saya akan bergeser ke redaksi dan tetap memberikan beberapa informasi update, dan selanjutnya sahabat akan ada menit ke 00 terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.